Melihat masa depan kota global, Jakarta usai pensiun sebagai ibu kota. Status daerah khusus ibu kota (DKI) tak akan lagi disandang Jakarta pasca pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur yang ditargetkan berlangsung pada 2024 mendatang. Pemindahan ibu kota tersebut akan mengubah orientasi pembangunan Jakarta menjadi kota global (Global City). Lantas, seperti apa masa depan transformasi Jakarta nanti? Menurut pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, transformasi pembangunan Jakarta menjadi kota global ini tentu tak lepas dari berbagai faktor. Hal ini termasuk hadirnya infrastruktur transportasi di Jakarta yang sudah terkoneksi dengan sangat baik. Dalam jangka panjang, Jakarta tetap tidak tergoyahkan sebagai ibu kota keuangan Indonesia. Juga, menjadi simpul bagi produksi dan distribusi logistik, barang dan jasa, termasuk juga ekspor dan impornya, ucap Yayat dikutip dari Tribun Indo Official. Berdasarkan hasil kajian sejumlah pihak, kata Yayat, Jakarta berkontribusi hampir 17% bagi produk domestik regional bruto (PDRB) di tingkat nasional. Sementara, total yang diberikan oleh Pulau Jawa itu hampir 60% secara nasional. Dengan besarnya kontribusi ini, jelas posisi Jakarta masih sangat kuat, sebutnya. Menurutnya, dalam masa transisi 2 hingga 10 tahun ke depan, Jakarta akan tetap menjadi sentral bagi kegiatan pemerintahan dan ekonomi. Yayat melihat bahwa pusat pemerintahan itu bisa kapan pun dipindah. Namun, kegiatan ekonomi tentunya menunggu proses. Karena, ekonomi itu melihat opportunity. Namanya ekonomi pasti akan melihat situasi atau ibaratnya uang itu akan mengikuti tuannya. Kalau tuannya masih bercokol di Jakarta dan dianggap masih betah, maka investor juga akan bertahan, ungkap Yayat. Tantangan Jakarta menuju kota global. Meski demikian, dalam mewujudkan Jakarta menjadi kota global, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi. Pasalnya, kota global memiliki peran penting dalam pengintegrasian ekonomi transnasional yang mampu menarik modal, barang, sumber daya manusia, gagasan, serta informasi. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Provinsi DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, menyampaikan, untuk menjadi kota global yang kompetitif, Jakarta setidaknya perlu memiliki ekonomi yang mapan dan terkoneksi secara global, kapasitas riset dan inovasi yang baik dan menerus, ruang yang nyaman untuk dihuni, menarik wisatawan untuk berkunjung, lingkungan yang bersih, nyaman dan berkelanjutan, serta aksesibilitas yang terkoneksi secara intra dan interkota. Dalam hal ini, Jakarta memiliki tantangan berupa kepadatan dan mobilitas penduduk, kemacetan, polusi udara, perubahan iklim, hingga urban heat island (UHI). Selanjutnya, banjir, rob dan penurunan tanah, persampahan, unskilled labor, dan akses air bersih. Ini yang kita siapkan strategi penyelesaiannya, tuturnya. Lebih lanjut, Atika menjelaskan, untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global, diperlukan dukungan kebijakan, pembiayaan, serta integrasi moda transportasi nasional dan internasional, untuk menarik modal dari pasar saham internasional. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan pembiayaan di bidang riset dan inovasi, serta kualitas sumber daya manusia. Perlu tambahan wisata dan fasilitas penunjang skala internasional, dorongan infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk menampung sekretariat organisasi internasional. Selain itu, menciptakan lingkungan bisnis yang ramah dan kondusif, paparnya. Strategi Pemprov DKI wujudkan Jakarta Kota Global. Dalam rangka mewujudkan Jakarta sebagai kota global, berbagai persiapan di masa transisi pun terus digencarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Penjabat PJ, Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengatakan, Jakarta kini tengah dipersiapkan menjadi pusat ekonomi dan bisnis, sehingga status DKI pun akan berubah menjadi daerah khusus Jakarta atau daerah khusus ekonomi Jakarta, menyesuaikan pembahasan di tingkat pemerintah pusat. Heru mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah penyangga menggalakkan persiapan Jakarta menjadi pusat ekonomi dan bisnis. Pasalnya, pergerakan bisnis sangat luas dan tak memiliki batasan wilayah. Dalam mengambil keputusan, perlu bersinergi dengan Pemda lain yang berdekatan dengan Jakarta, ada Bekasi, Bogor, Depok. Contoh, masalah kesehatan,
stunting, transportasi. Kita batas wilayah ada, tapi batas pergerakan manusia, batas pergerakan bisnis kan tidak ada batasnya. Jadi, harus bersama-sama, termasuk kemarin dibahas ke Bappenas, papar Heru. Melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2023 sampai tahun 2043. Pemprov DKI juga telah menyiapkan 11 strategi untuk mempersiapkan Jakarta Kota Global, yakni mengembangkan sistem pusat pelayanan kota berbasis transit, pengembangan kota dipusatkan pada area radius 800 meter dari titik transit, pengembangan sistem transportasi umum terintegrasi, penyediaan infrastruktur digital untuk mendukung aktivitas masyarakat dan ekonomi kota, Neighborhood Based Facility yang mendukung pola aktivitas warga, dan pengembangan hunian yang terintegrasi dengan fasilitas publik. Kemudian, revitalisasi kualitas lingkungan kawasan permukiman, perencanaan dan pengembangan infrastruktur sumber daya air, peningkatan kualitas dan kuantitas RTH, pengembangan infrastruktur sistem penyediaan air minum, serta percepatan penyediaan infrastruktur dasar perkotaan. Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta juga tengah menggodok rancangan undang-undang (RUU) kekhususan Jakarta menindaklanjuti pemindahan ibu kota negara. Sebelumnya, Heru mengatakan, RUU itu ditargetkan rampung akhir tahun ini. Namun, saat ini pembahasan RUU tersebut masih dilakukan di Kementerian Dalam Negeri. Saat rapat dengan Pak Presiden, targetnya Desember ya, tapi kita serahkan mekanisme itu dan kewenangannya di Pak Mendagri. Sedang dibahas di Kemendagri, saya serahkan saja ini ke Kemendagri untuk kegiatan timetable-nya, pungkasnya.